Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sing darani awalu suratin nazalat ku napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan yo ora ngarep. Maca jal-jalut kan yo ora ngarep. Salat yo maca apa? Fatihah. Lah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan. Makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turune berulang-ulang. Balin. Nerangno kowe nek gak mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki, maksudnya takarrara nuzulu ya ngene. Dong kan saiki. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah merupakan ayat pertama yang diturunkan yang ada di dalam Al-Quran, atau wahyu yang pertama kali Nabi Muhammad SAW terima. Apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu benar adanya, terdapat referensinya. Sekali lagi, apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu memang ada referensinya, tidak berasal dari ngarang ya. Keterangan yang diutarakan oleh Gus Baha terdapat di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di mana di dalam kitab tersebut dijelaskan, saya bacakan nggih, awwalu ma nazala. Pertama kali ayat yang turun, ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa fi awwali ma nazala minal Qur'an al-aqwalin. Ulama berbeda pendapat dalam hal pertama kali ayat yang turun, ayat Al-Quran yang turun. Terdapat beberapa pendapat dalam hal ini. Jadi antara satu dengan yang lainnya, ada yang mengatakan ayat ini yang pertama kali turun, ada yang lainnya mengatakan ayat ini dan lain sebagainya. Jadi memang terdapat beberapa pendapat dalam masalah apa? Pertama kali ayat Al-Quran yang turun. Ahadua utawi salah siji akwal dari salah satu pendapat yang berbeda-beda tadi, ada yang mengatakan wa as-sahih, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Yang pertama kali turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau yang sering kita dengar Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa hadza utawi iki iku sabitun fi sahihaini wa ghairihima. Pendapat yang mengatakan bahwasanya awal yang turun, ayat Al-Quran yang turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5, itu diperkuat dengan keterangan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ataupun kitab-kitab yang lainnya. Dan ulama kebanyakan juga menyetujui bahwasanya pertama kali ayat yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Wal qaulu tsani, al qaulu tsani ya ayyuhal mudatsir. Pendapat yang kedua mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah ayat ya ayyuhal mudatsir. Dari sini paham nggih? Jadi ada dua pendapat. Al qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, yakni mengatakan anna awwala man nazala al-Fatihatu wa thabata dzalik fi hadisin rawahu al-Baihaqi. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya awal ayat yang turun atau surah yang turun adalah Al-Fatihah. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Akan tetapi banyak ulama yang mengkritisi dengan mengatakan ajaba anhu al-ulama bi annahu hadisun mursalun aw yahtamilu ayyakuna khabaron an nuzuliha ba'da ma nuzilat alaihi Iqra. Ulama mengomentari dengan tendensi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya hadis tersebut hadis mursal, atau mungkin kabar tersebut merupakan kabar atas turunnya Al-Fatihah setelah diturunkannya ayat yang berbunyi apa? Iqra. Itu pendapat sebagian ulama. Al-qaulu rabi', pendapat yang keempat dari perbedaan pendapat yang di awal tadi tentang pertama kali awal ayat yang diturunkan, anna awwala ma nazala bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan awal ayat yang turun adalah lafaz
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun juga dikomentari oleh Imam Suyuti. Wajib anhu as-Suyuti bi an hada la yu'addu qaulan bi ra'sih. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya ini tidak pantas dianggap sebagai qaul yang mengatakan bismillah sebagai awal ayat yang diturunkan. Fa innahu min darurati nuzuli surah nuzulu basmalah ma'ah. Karena turunnya surah itu mewajibkan turunnya bismillah bersama dengan surah tersebut. Artinya setiap surah yang turun yang diterima Nabi selalu diawali atau disertai dengan turunnya basmalah. Ya, sampai sini paham nggih? Jadi memang ada perbedaan pendapat tentang masalah pertama kali ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi apa yang diutarakan oleh Gus Bah itu memang benar adanya, terdapat di dalam kitab Zubdatul Itqan untuk masalah ini nggih. Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Mali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.